Assalamualaikum Mbak Sania. Waalaikumsalam dok. Gimana? Sehat? Oh sehat, sehat banget dok. Kemarin gimana ngerjain asesmennya? Iya, itu banyak banget pertanyaannya ya. Iya, ada 170 pertanyaan. Untung saya kondisinya tuh dalam keadaan fresh gitu. Jadi ya lumayan. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu ikut tes ini karena apa Mbak Sania? Karena apa ya? Penasaran aja gitu. Kok kayaknya hidup gini-gini aja gitu dok. Jadi kali lewat tes ini saya dapat pencerahan. Sebenarnya saya itu bisa hebat di mana sih? Oke, baik. Jadi sebelum nanti kita masuk ke pembahasan hasil asesmennya Mbak Sania, saya izin untuk cerita sedikit sekilas tentang talent mapping ya. Siap dok. Jadi talent mapping itu adalah alat untuk kita mengenali diri kita dengan menemukan bakat kita dan potensi kekuatan. Penemunya dari talent mapping ini Abah Rama Royani. Nah, bicara tentang bakat, menurut talent mapping, bakat itu adalah pola pikiran, perasaan, dan perilaku kita yang berulang-ulang. Jadi itu bisa diamati, bisa dirasakan, dan itu sifatnya spontan ya. Ada gairah tersendiri kita untuk berpikir, merasa, dan berperilaku ya. Karena berulang-ulang maka kita bisa melihat polanya, dan itu dipakai untuk sifatnya produktivitas, hal-hal yang membawa manfaat. Itu semua sudah Allah installkan ke dalam diri kita masing-masing, dan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi unik ya, nggak akan ada yang sama takarannya, kekuatan yang satu dengan yang lainnya, atau kelemahan di titik yang ini maupun di titik yang lain. Antara setiap orang itu berbeda-beda. Kayak ahli pidato, pinter masak, pinter nari itu ya dok ya, bertalenta gitu kata orang. Nah kalau itu masuk dalam bakat fisik ya. Jadi nanti ada yang sifat berupa sifat, ada yang berupa fisik atau bakat dari indera. Nah nanti hasil talent mapping assessmentnya itu ada 5 bagian yang nanti akan Mbak Sania dapatkan. Yang pertama urutan bakatnya ya, dari yang terkuat sampai yang terlemah. Lalu ada peta bakatnya. Terus masuk ke potensi kekuatan. Di sini berupa aktivitas-aktivitas yang kita prediksikan Mbak Sania kuat dalam melakukan aktivitas ini, dan kalau ini diasah, dilengkapi dengan skill dan knowledge, ini akan menjadi kekuatan. Lalu berikutnya kita kenal dengan SCM, Strength Cluster Map. Di sini kita akan bisa melihat ya, mana yang benar-benar Mbak Sania memang kuat di situ, dan bukan hanya merasa tapi juga memang bagus di situ. Atau bisa jadi ada hal-hal nanti yang Mbak Sania nggak nyadar kalau ternyata memang bisa atau kuat di situ, tapi bisa jadi kita nggak ngerasa. Nah di SCM ini kita bisa bahas itu. Terus terakhir nanti ada personal branding. Begitu secara umum yang nanti akan kita bahas. Nanti setelah ini 1 jam ke depan kita akan kupas satu-satu ya, dan kita bisa diskusi. Bebas aja nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan aja.